waktunya diefektifkan mungkin. Kita punya waktu 30 menit supaya terkat nanti lagi. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin kami dari kelompok 5, kelompok terakhir, ingin menyampaikan hasil latihan kami, coaching kami kemarin. Nah, saya dari kelompok 5 kami terdiri saya sendiri Muhammad Yusuf dan rekan saya Ibu Adia Dayani. Sebelum kami memulai, tadi ada pesan request dari Pak Ketua Warna. Jadi kami tadi ada waktu sedikit. Buah asam, buah delima, jadi pecok dibuat dalam cobek. Sampai malam kita terjaga hanya untuk belajar supervisi akademik. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Arya Dayani. Silakan kita langsung. Baik Bapak, terdengar suaranya? Terdengar Bu. Alhamdulillah kalau ada. Ya. Oke, salam bahagia untuk bapak-bapak dan kawan-kawan rekan semua. Hari ini ulun kami mau praktek coaching. Mungkin Bapak Yusuf jadi coachnya, ulun saya jadi coachnya ya Pak ya. Pak Yusuf ya? Ya, direkam ya Bu. Oke, siap. Saya ulun ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Selamat malam Pak. Iya, malam juga. Bapak ada waktunya, bisa meluangkan waktunya Pak. Nah, bisa bantu saya ya, Pak. Pak Yusuf bisa bantu saya dong. Saya mau cerita, ini ada masalah sebenarnya, masalah dalam proses pembelajaran saya tentunya di sekolah. Ya, tentu saja Bu, selalu ada waktu buat Ibu untuk kita menceritakan apa yang masalah Ibu hadapi. Sebenarnya seperti ini Pak Yusuf. Ketika saya mengajar di kelas 2 itu ada murid saya, salah satu murid saya ini kalau setiap kita mengajar itu setiap hari dia tuh ngamuk Pak Yusuf. Jadi di kelas itu dia tuh selalu ngamuk, menangis, bahkan kadang dari pembelajaran dimulai itu udah jalan, separuh jalan mengamuk, sampai akhir pembelajaran juga nggak berhenti menangis Pak Yusuf. Kemudian nanti sudah tugasnya nggak selesai dan dia juga mengganggu teman yang lain di dalam kelas. Jadi fokus saya ada saja yang bisa mengalihkan fokus saya ketika saya memberikan pengajaran kepada anak-anak di dalam kelas. Jadi seolah-olah anak ini harus diperhatikan. Jadi kalau sudah mengamuk Pak Yusuf, itu anak ini guling nggak berhenti, jadi pakaian semua kotor, guling, ngamuk, guling di lantai nggak berhenti. Jadi saya ini sedikit bingung Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf bisa memberikan saya pencerahan apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Oh iya, begitu ya Bu. Baik Bu, kalau kita lihat di sini Ibu ada seorang siswa yang mungkin memiliki sesuatu yang berlebihan di dalam kelas sehingga mengganggu pembelajaran dan membuat fokus Ibu sering terganggu. Nah, memang Bu, di setiap kelas pasti ada anak atau siswa kita yang sulit untuk kita atur. Nah, kemudian apa yang ingin Ibu atau situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan pada siswa tersebut? Tentunya saya ingin anak ini menjadi lebih baik Pak Yusuf. Dalam proses pembelajaran anak ini menjadi lebih fokus. Kemudian sifatnya yang mengamuk itu tentunya bisa berkurang ketika proses pembelajaran dan tugasnya juga bisa selesai. Nah, idealnya saya itu ingin seperti itu. Dan mudah-mudahan percakapan kita pada hari ini saya dapat mendapat pencerahan sekiranya apa nanti ke depannya yang dapat saya lakukan. Seperti itu Pak Yusuf. Ya baik. Oh jadi ini sebenarnya Ibu
mempunyai anak yang tidak fokus belajar, dan ibu juga ingin semuanya itu lebih fokus lagi, sehingga menurut ibu ini sangat sulit untuk memahami pembelajaran ibu. Nah, lalu apa langkah-langkah dan adakah sudah langkah yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ibu alami ini? Ada Pak Yusuf, ada. Sebenarnya anak ini mau dikatakan ABK juga karena tidak, karena anak ini Pak Yusuf fisiknya ini sangat sehat, sangat ganteng sebenarnya anak ini, tapi itulah tadi kekurangannya ketika proses pembelajaran, apakah dia ini memang harus butuh perhatian tersendiri. Jadi yang saya lakukan itu salah satunya adalah saya mengajak anak ini, memfokuskan anak ini, memberikan perhatian khusus. Anak ini saya bawa Pak Yusuf di samping saya belajar. Jadi di samping saya baru mau menulis, itu pun menghentikan dia mengamuk pun susah sekali Pak Yusuf. Dengan penuh kasih sayang saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran yang kita dapat dari kita calon guru penggerak modul pembelajaran sosial emosional ini, dengan sebaik-baik mungkin saya mencoba menerapkannya Pak Yusuf. Jadi dengan penuh kasih sayang mencoba memahami anak ini. Ketika dia mengamuk saya peluk Pak Yusuf. Pokoknya saya dengan lembut, dengan penuh perhatian agar anak ini mau belajar dan menulis bersama saya, seperti itu Pak. Oh iya, sebenarnya itu sudah bagus Bu. Itu sebenarnya sudah merupakan langkah awal ibu untuk mendekati siswa. Karena apa? Pada dasarnya Bu, anak yang berkebutuhan khusus itu tidak hanya dilihat dari segi fisiknya, tetapi juga mentalnya. Nah, anak ibu ini sebenarnya super aktif pun ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi langkah itu sudah benar, ibu memberikan perhatian khusus sehingga anak tersebut mempunyai motivasi untuk belajar. Oh iya ya Pak ya. Lalu dengan hal apa atau rencana apa ibu ke depannya untuk mengatasi permasalahan seperti itu Bu? Rencana saya ke depannya, pertama saya ingin tentunya menggali informasi sebanyak-banyaknya Pak Yusuf ya tentang anak ini, baik itu dari segi keluarganya. Saya juga menggali informasi anak ini melalui wali kelasnya, karena jujur saja bukan hanya pembelajaran saja, saya anak ini bukan hanya ketika saya masuk saja sebagai guru bidang, tapi juga sama wali kelasnya juga demikian. Jadi ini anak memang perlu perhatian khusus. Kemudian saya juga ingin tentunya meningkatkan kompetensi saya mengenai pendidikan anak yang inklusif, yang artinya jika anak ini memang termasuk golongan berkebutuhan khusus kan tidak ada salahnya kita sebagai guru SD ini kan perlu juga, walaupun kita ini sekolah umum yang bukan mendidik, bukan pada dasarnya kita sebagai guru SLB atau guru BK ya Pak ya. Jadi saya ingin pendidikan itu juga kita miliki agar kedepannya saya bisa berhasil dan mampu memotivasi anak ini agar bisa menjadi lebih baik, bisa mengikuti pembelajaran lebih baik, dan dia bisa fokus dan saya pun bisa fokus dalam memberikan pembelajaran, seperti itu Pak Yusuf. Baik Bu, rencana ibu itu untuk kedepannya sangat luar biasa. Karena memang kita ketahui kalau sekolah itu mempunyai berkebutuhan khusus berarti kita menjadi sekolah yang inklusif. Nah, dengan rencana yang ingin ibu lakukan ke depan itu, kira-kira rekan ibu bisa membantu untuk memberikan solusi bagaimana cara mengatasi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Tentu saja Pak ada, yaitu wali kelasnya. Tentu saya akan berkomunikasi, berdiskusi dengan beliau, tentu dengan bantuan beliau, hasil dari coaching beliau dengan murid kita ini bisa menjadikan bahan saya untuk kedepannya langkah saya seperti apa.
Dan saya juga tentu akan berkomunikasi dengan beliau secara intens dengan keluarga anak ini juga untuk mengetahui latar belakang dan karakter anak ini juga di rumah seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak Yusuf. Iya, bagus sekali Bu. Nah, memang kita selayaknya harus berkolaborasi, berkolaborasi. Selain itu kan apa apa yang Ibu lakukan itu juga pemerintah daerah juga bisa memperhatikan anak-anak yang ABK berada sekolah umum. Nah, kira-kira target Ibu untuk menyelesaikan ini berapa lama ya Bu? Tentu untuk menyelesaikan target ini perlu proses ya Pak. Selain saya harus berkomunikasi dengan wali kelas, saya juga harus berkomunikasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Karena kebetulan kepala sekolah ini kami baru ya Pak, baru terhitung dalam beberapa bulan. Tentu beliau juga tidak memahami kondisi anak-anak kita di sekolah seperti apa, karena beliau tergolong baru. Jadi perlu ada komunikasi, berkoordinasi dan berdiskusi dengan beliau tentang keadaan anak ini. Dan saya menargetkan mungkin sekitar 2 minggu ya Pak ya, karena kita perlu proses untuk perbaikan ke depannya. Seperti itu Pak Yusuf. Iya, baik. Nah, mungkin nanti setelah 2 minggu ke depan, mudah-mudahan ada progresinya Bu, ketika Ibu sudah melakukan komunikasi, kolaborasi dengan rekan-rekan sekolah, sehingga nanti jika ada yang belum ada kita lakukan di coachingnya ya Bu ya. Kalau bila begitu. Iya Pak. Semoga dalam waktu yang kita targetkan itu dapat tercapai dan terselesaikan masalahnya dengan baik. Gitu. Baik Pak Iya, Bu. Yusuf. Terima kasih banyak Iya. Pak Yusuf. Saya merasa jauh lebih baik setelah berbincang dan mendapat coaching dari Bapak. Saya merasa sedikit lebih lega akan permasalahan saya. Baik Bu, sama-sama Bu. Apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, baik. Karena kita ini sifatnya manusia, itu kan tidak ada yang sempurna, jadi harus saling melengkapi dan membantu. Mungkin begitu ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjut ya Pak Yusuf ya. Kita gantian ya. Atau ini Silakan, kita cut dulu rekamannya sebentar. Ya. Oke. Supaya nggak